Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Hulwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Kali ini kita kedatangan tamu, tentu saja Wakil Bupati Pandeglang, Bapak Iing Andri Supriyadi. Kita akan mengulas perihal pembangunan sektor pendidikan jadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Seperti yang kita ketahui pemirsa, untuk memajukan pembangunan suatu daerah tentu saja dibutuhkan pendidikan yang berkualitas. Karena sektor pendidikan ini bisa menunjang keberhasilan pembangunan. Dan inilah yang jadi salah satu gebrakan ataupun juga salah satu program prioritas dari Ibu Dewi dan juga Bapak Iing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Lalu seberapa besar perhatian pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap pendidikan dan bagaimana upaya peningkatan kualitas pendidikan tersebut? Kita langsung sapa saja Wakil Bupati Pandeglang, Bapak Iing Andri Supriyadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat lahir batin. Setelah beberapa bulan yang lalu bertemu tapi belum menjabat sebagai Wakil Bupati, kali ini terima kasih sudah hadir di studio Banten TV dan sudah menjadi Wakil Bupati Pandeglang tentu saja di 100 hari kerja, begitu ya Pak ya? Iya. Saya ingin mungkin Bapak sedikit bercerita terlebih dahulu. Pasca Bapak dilantik sebagai Wakil Bupati Pandeglang mendampingi Ibu Dewi, langkah apa mungkin awalnya yang sudah Bapak lakukan? Iya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Banten TV yang hari ini bisa bertemu kembali dengan saya dengan status yang berbeda. Kalau dulu sebagai calon wakil bupati, nah hari ini alhamdulillah saya dengan Ibu Dewi diberikan amanah oleh rakyat masyarakat Kabupaten Pandeglang memimpin Kabupaten Pandeglang. Ya tentu memang membangun Kabupaten Pandeglang itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kami dilantik tanggal 20 Oktober di Istana Negara oleh Pak Presiden, 20 Februari mohon maaf, di Istana Presiden oleh Pak Prabowo langsung. Dan perjalanan sampai dengan hari ini hampir 100 hari kerja kami dilantik. Dan setelah dilantik tentu ada beberapa agenda kenegaraan yang kami ikuti. Salah satunya adalah retreat di Magelang selama 8 hari kurang lebih. Nah setelah 8 hari baru kami bisa memimpin Kabupaten Pandeglang secara kolektif. Setelah kami beres retreat, kami juga disambut dengan bulan suci Ramadan, disibukkan dengan agenda-agenda religi, kayak misalkan taraweh keliling, buka bersama dengan warga dan lain sebagainya. Setelah itu di bulan Syawal kami langsung melakukan konsolidasi dengan OPD terkait di seluruh pemerintahan daerah Kabupaten Pandeglang, di mana OPD di Kabupaten Pandeglang itu kurang lebih sekitar 60 OPD sampai dengan ke tingkat kecamatan. Kenapa kami konsolidasi terlebih dahulu? Karena kami ingin menyamakan persepsi, ingin menyamakan ide, gagasan, termasuk khususnya menyamakan visi misi, bahwa di mana sering kami sampaikan pada saat debat kandidat, pada saat kampanye, bahwa visi misi Dewi ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap, kualitas SDM yang mantap, dan juga untuk mensejahterakan masyarakat. Di tahun pertama kami menjabat ini memang tantangannya sungguh-sungguh sangat luar biasa, di luar ekspektasi kami. Kenapa di luar ekspektasi kami? Karena baru saja kita menjabat sudah ada yang namanya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 kaitan dengan efisiensi anggaran. Betul. Nah ini yang membuat kami agak kewalahan, agak berat di masa kepemimpinan atau di awal kepemimpinan Dewi Iing ini. Tapi kami yakin bahwa rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini semata-mata juga adalah untuk menunjang dan mendorong kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Sehingga di awal tahun kepemimpinan Dewi Iing ini, insya Allah kami akan lebih fokus kepada visi misi kami yang kedua, yaitu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentu yang harus kami fokuskan, yang harus kami genjot adalah bagaimana meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, karena
salah satu misi kami adalah bagaimana mendorong proses percepatan infrastruktur pelayanan dasar. Nah, infrastruktur pelayanan dasar ini salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Sehingga saya Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang ditugaskan oleh Ibu Bupati untuk bagaimana keliling ke semua sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang. Kan di Pandeglang itu ada 6 dapil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya suruh keliling di 6 dapil ini oleh Ibu Bupati. Minimal ada sampling di masing-masing dapil untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekolah di tahun 2025 ini. Nah, setelah kami berkeliling, saya berkeliling di masing-masing sekolah karena jumlah sekolah di Pandeglang itu kurang lebih sekitar 1.000 sekolah. Nah, mayoritas sekolah yang memang 1.000 sekolah ini untuk jenjang SD dan SMP? SD, SMP termasuk TK dan PAUD. Nah, ini ada 1.000 sekolah kurang lebih ya, ada 1.000 sekolah. Nah, dari 1.000 sekolah ini setelah saya keliling, cek di lapangan, ternyata kerusakannya sekitar 30%. Sehingga di awal kepemimpinan ini kami langsung merapatkan dengan TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Nah, akhirnya kata Ibu Bupati, udah kita alokasikan anggaran dulu untuk sektor pendidikan. Sehingga setelah kami inventarisir, setelah kami rasionalisasi, kami bisa mengumpulkan anggaran sebesar 70 miliar untuk pembangunan infrastruktur sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang. 70 miliar ini bersumber dari APBD tahun ini? Iya, bersumber dari APBD tahun ini karena kebetulan rasionalisasi anggaran atau efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Pak Presiden ini membuka ruang, membuka pintu masuk kami untuk melakukan pergeseran-pergeseran anggaran. Nah, di pergeseran anggaran ini kami mengalokasikannya adalah untuk itu tadi, pembangunan infrastruktur sekolah. Salah satunya yang saya geser adalah pembangunan rumah dinas wakil bupati. Nah, kebetulan rumah dinas wakil bupati ini memang sudah tidak layak digunakan dan sudah dianggarkan kurang lebih sebesar 7 miliar. Namun karena Ibu Bupati ingin fokus ke sarana pendidikan, sehingga saya pun mencoret anggaran rumah dinas wakil bupati tersebut untuk dialihkan sama-sama ke dunia pendidikan. Seperti itu. Tadi Bapak menyebut memang fokusnya adalah salah satunya terkait infrastruktur pendidikan. Tadi untuk menunjang visi misi terkait SDM begitu ya. Apakah memang infrastruktur itu menjadi perhatian serius? Tadi kalau dibilang 30% itu angka yang cukup besar sebenarnya. 30% kerusakan itu apakah memang sudah lama terjadinya atau memang baru ditemukan tahun ini menurut Bapak? Kalau terjadinya pasti sudah lama. Karena Kabupaten Pandeglang ini sudah berdiri 150 tahun yang lalu ya. Ada pembangunan yang memang di zaman kepemimpinan Ibu Irna cukup bagus kualitas sarana pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur. Nah, Dewi Ing ini adalah bagian daripada keberlanjutannya Ibu Irna, sehingga jalan-jalan termasuk konstruksi pendidikan yang memang pada saat Ibu Irna belum tersentuh ya kita sentuh pembangunannya gitu. Jadi 30% ini berarti kalau kali 1.000 sekitar 300 sekolah yang memang membutuhkan pembangunan yang baru seperti itu. Dan itu merata di tadi 6 dapil yang Bapak kunjungi begitu ya? Merata di 6 dapil di 35 kecamatan dan 339 desa dan kelurahan. Ada yang unik Pak, beberapa waktu yang lalu kan sudah kita naikkan juga di berita kalau tidak salah SDN Pasanggerahan, plafonnya ambruk. Dan uniknya sebenarnya sudah ada perbaikan 1 tahun yang lalu. Apakah ini memang kualitas infrastrukturnya yang tidak berstandar atau seperti apa Pak? Betul, setelah saya berkeliling ke masing-masing sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang, memang mayoritas kerusakannya itu bukan dari konstruksi bangunan tapi dari atap. Semuanya rata-rata itu atap, sehingga bukan hanya Pasanggerahan tapi di semua sekolah itu mayoritas ya kerusakannya itu adalah atap sekolahnya itu sendiri. Sehingga ini yang akan menjadi fokus kami, yang akan menjadi penanganan serius kami untuk bagaimana segera diadakannya renovasi atau justru ada ruang kelas baru gitu di tahun 2025 ini. Dan semua dianggarkan di tahun 2025 ini untuk perbaikan? Untuk perbaikan kita menganggarkan di tahun ini itu tadi sekitar kurang lebih 70 miliar. Sampai dengan anggaran perubahan ini kami akan menyisir anggaran untuk bagaimana mengalokasikan anggaran tersebut ke dunia pendidikan. Dan kami pun sadar bahwa 300 sekolah ini tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau tahun 2025 ini. Sehingga
4 sampai dengan 5 tahun ke depan kami akan insya Allah menyelesaikan sarana prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Pandeglang secara bertahap dan berkelanjutan seperti Ada itu. lagi yang miris Pak di SDN Bojen 2, di mana mereka belajar di teras sekolah dan itu sudah bertahun-tahun. Apa komentar Bapak? Tentu itu juga yang akan menjadi fokus perhatian utama kami, dan saya ketika ada berita yang viral terkait masalah kualitas pendidikan maka saya akan langsung mengunjungi SD tersebut. Insya Allah di minggu depan atau minggu ini juga saya akan berkunjung ke SDN Bojen 2 ya, Bojen 2. Saya cek kalau SDN Bojen 3 itu kita sudah lihat juga, sudah survei juga. Insya Allah kalau Bojen 3 ada alokasi anggarannya. Nah untuk Bojen 2 ini nanti akan saya survei ke lapangan, karena ya kami tidak mau hanya sebatas menerima aduan dari masyarakat, pemberitaan termasuk usulan, tapi saya ingin memastikan ke lapangan bahwa memang benar-benar sekolah ini membutuhkan pembangunan seperti itu. Oke, sudah 3 tahun berlangsung loh Pak. Menurut Bapak apa sistem yang salah sampai 3 tahun berlangsung mereka masih belajar di teras sekolah? Silakan Pak. Makanya insya Allah dalam waktu dekat ini tadi saya sudah menyampaikan akan langsung berkunjung ke SDN Bojen 2 tersebut. Apakah memang sudah 3 tahun yang lalu atau memang baru beberapa bulan ini anak-anak sekolah belajar di teras. Kalau selama 3 tahun logika saya tidak masuk ya, kalau mereka benar belajar selama 3 tahun itu di teras sekolah. Saya rasa itu hanya baru kejadian beberapa bulan atau beberapa tahun ke belakang. Nah ini bukan berarti bagian daripada sistem yang salah, tapi juga harus ada keseriusan dari para guru termasuk dari para kormin di masing-masing kecamatan untuk mengusulkan pembangunan skala prioritas baik dulu pada saat zaman Ibu Irna maupun sekarang. Nah hari ini tentu kita akan fokus terhadap dunia pendidikan itu sendiri, salah satunya Bojen tadi. Nah saya di sini bukan hanya ingin membahas terkait masalah Bojen 2, tapi ingin membahas secara keseluruhan sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang. Artinya bukan hanya sebatas Bojen 2 yang kami pikirkan, tapi bojen-bojen yang lain yang ada di Kabupaten Pandeglang, sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kabupaten Pandeglang, karena seorang pemimpin itu tidak bisa berpikir hanya spesifik kecamatan per kecamatan atau sekolah per sekolah, tapi bagaimana kita harus berpikir secara global, secara makro, bukan hanya secara mikro, kaitan dengan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Salah satunya ya tadi Bojen, termasuk Pasanggerahan, Panacaran, dan lain sebagainya yang harus kita pikirkan bersama-sama, karena itu bagian daripada tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada para siswa-siswi termasuk guru dalam proses melakukan belajar mengajar di sekolah seperti itu. Apakah seoptimis itu perbaikan akan betul dilakukan di tahun ini, mengingat masyarakat membutuhkan janji yang memang harus direalisasikan begitu Pak? Rasa optimis itu tentu harus kita bangkitkan. Indonesia tidak mungkin merdeka tanpa rasa optimisme dari rakyatnya itu sendiri. Insya Allah kita merdeka ini akibat kolaborasi antara pemerintah dengan ulama, bergandengan tangan ulama dengan umaro, dengan pemuda, dengan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mewujudkan kemerdekaan infrastruktur di bidang pendidikan maupun di bidang jalan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Ya kita harus optimis, apalagi saya sebagai representasi dari generasi muda Kabupaten Pandeglang sangat optimis Pandeglang ini akan berkembang, Pandeglang akan maju termasuk dunia pendidikan, dunia industri lainnya. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk menanamkan rasa optimisme bahwa Pandeglang ini akan maju, akan berkembang dengan cara kita berkolaborasi secara pentahelix. Seperti itu. Lalu saya ingin bertanya terkait perasaan Bapak ketika mengunjungi langsung sekolah-sekolah rusak yang ada. Bagaimana perasaan Bapak? Perasaan yang pertama ya jujur miris, sedih. Karena bagaimanapun juga bagi saya investasi yang terbesar adalah dunia pendidikan. Kenapa investasi yang terbesar adalah dunia pendidikan? Karena lewat dunia pendidikan itulah kita bisa mencetak generasi-generasi muda yang handal, yang profesional, yang bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kalau kualitas infrastruktur pendidikannya buruk, nah bagaimana dengan kualitas intelektualitasnya? Sehingga ini yang lagi-lagi menjadi konsen kami akibat rasa kepedulian
kepedulian pemerintah daerah, Dewi Iing, termasuk kepedulian dan kemirisan kami terhadap dunia pendidikan, sehingga saya langsung terjun ke masyarakat untuk meninjau langsung kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Dan selama 5 tahun ke depan, ya insya Allah mohon doanya dari seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang tanpa terkecuali, mudah-mudahan kami bisa merealisasikan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Dan 70 miliar apakah cukup untuk tahun ini, Pak? 70 miliar pun itu tidak akan cukup untuk membangun 1000 sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang atau 30% yang ada di Kabupaten Pandeglang. Saya sih menghitung secara kasar kalkulasi untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Pandeglang kurang lebih membutuhkan anggaran sekitar 400 miliar. Harusnya 400 Harusnya miliar. 400 miliar. Maka kalau asumsi 400 miliar di 5 tahun ini, ya mudah-mudahan kami setiap tahunnya bisa menganggarkan untuk infrastruktur pendidikan ini minimal 50 sampai dengan 70 miliar minimal untuk sarana prasarana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang. Artinya terkait pembenahan infrastruktur ini akan dilakukan secara bertahap, bukan hanya tahun ini saja. Secara bertahap, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan pembangunan di Kabupaten Pandeglang ini kayak pesulap. Saya sering ngomong Dewi Iing ini bukan pesulap. Saya ini bukan pesulap yang bim salabim abrakadabrak bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Karena kita butuh perencanaan, butuh penganggaran, butuh pembahasan antara eksekutif dengan legislatif, baru kita bisa merealisasikan pembangunan tersebut. Seperti itu. Jadi sekali lagi ya kami mohon waktu, mohon doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang bahwasannya perjalanan Dewi Iing ini masih panjang, masih 5 tahun ke depan. Nah selama 5 tahun ke depan ini insya Allah kami akan terus berpikir keras, kami akan terus mencari inovasi, ide dan gagasan untuk bagaimana mewujudkan harapan-harapan masyarakat tadi, baik dari sektor pendidikan, termasuk sektor pertanian, kesehatan, dan lain sebagainya. Oke, tadi Bapak menyebut pendidikan ini menjadi salah satu investasi terbesar, begitu. Betul. Ya. Dan dari kualitas SDM tentu saja. Bagaimana dengan dari kualitas intelektualnya, Pak? Betul. Nah, intelektualitas ini bisa tercapai kalau pendidikan sarana prasarananya bagus. Intelektualitas ini bisa tercapai kalau kita bisa mempersiapkan generasi muda sejak usia dini. Kenapa kita di dalam visi misi itu adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Karena saya selalu optimis dan berkeyakinan bahwa Pandeglang ini 5-10 tahun ke depan akan menjadi kabupaten yang berkembang, akan menjadi kabupaten yang maju. Karena hari ini Pandeglang sudah diwariskan oleh Pak Presiden Jokowi, dilanjutkan oleh Pak Prabowo terkait pembangunan tol Serang Panimbang. Termasuk insya Allah akan ada reaktivasi rel kereta api, termasuk ke depan mudah-mudahan ada bandara di Kabupaten Pandeglang. Dan hari ini Pandeglang sudah menjadi kawasan industri. Nah ketika Pandeglang sudah menjadi kawasan industri, maka secara otomatis mudah-mudahan para investor berdatangan ke Kabupaten Pandeglang untuk berinvestasi di Kabupaten Pandeglang. Ketika para investor sudah masuk, maka akan banyak pabrik, pergudangan, perhotelan, dan lain sebagainya. Dan ini akan menciptakan lowongan pekerjaan yang sangat besar di Kabupaten Pandeglang. Kalau lowongan pekerjaan sudah terbuka, kalau kualitas sumber daya manusia kita masih di bawah rata-rata, nanti ya wajah-wajah pribumi khawatir hanya jadi penonton. Sehingga kami fokus dan konsen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga ketika nanti Pandeglang sudah berkembang, Pandeglang sudah maju, maka wajah-wajah pribumi ini yang akan menjadi para pekerja di situ, bukan hanya para pekerja mohon maaf serabutan, cleaning service dan lain sebagainya, tapi sebagai tenaga ahli. Maka kami dalam waktu 5-10 tahun ini akan mempersiapkan kualitas sumber daya manusianya, intelektualitasnya, kemampuannya untuk bagaimana bisa bersaing menghadapi tantangan zaman yang lebih kompetitif ke depannya. Seperti itu. Kalau Bapak berharap 5 tahun ke depan Kabupaten Pandeglang menjadi kabupaten yang berkembang, artinya kondisi saat ini apakah memang belum berkembang Kabupaten Pandeglang? Iya, jujur kalau saat ini memang kabupaten masih menuju kabupaten yang berkembang seperti itu. Kenapa? Karena sebuah daerah itu bisa dikatakan berkembang, bisa dikatakan maju, tentu sarana prasarana pendukungnya harus sudah mulai memadai. Nah, Pandeglang hari ini memang
PR utamanya itu yang paling utama dan yang paling mendasar adalah bagaimana bisa mewujudkan kemandirian fiskal, kemandirian keuangan daerah. Sementara hari ini harus kita akui dan harus kita sadari bahwa kita masih bergantung terhadap transfer pusat, baik itu dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan lain sebagainya. Karena fiskal kita hari ini baru sekitar 386 miliar yang bersumber dari PAD Kabupaten Pandeglang. Nah, ini belum bisa menjawab tantangan dan harapan masyarakat Kabupaten Pandeglang, sehingga ketika ada investor masuk, mudah-mudahan ini bisa menggali dan meningkatkan potensi-potensi PAD yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk mewujudkan kemandirian fiskal tadi gitu. Baik Pak, terkait angka putus sekolah di Pandeglang, saya mencatat ada sekitar 5.000 siswa di Pandeglang yang putus sekolah. Betul. Apa komentar Bapak? Yang pertama, ketika saya berkunjung ke masing-masing sekolah itu bukan hanya sebatas menampung aspirasi para guru terkait masalah kualitas pendidikan, tapi saya juga memberikan tugas kepada para guru, kepala sekolah dan perangkatnya untuk bagaimana ketika setelah selesai jam belajar, proses belajar mengajar, maka guru ini jangan langsung pulang ke rumahnya masing-masing, tapi bagaimana guru ini bisa berbaur dengan masyarakat sekitar, dengan para wali murid. Untuk apa? Untuk itu tadi, menyisir para anak-anak yang memang tidak mau sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perintahkan kepada para guru ketika ada anak sekolah yang sudah minimal 2 sampai dengan 3 hari tidak masuk sekolah, maka guru berkewajiban untuk menjemput putra atau putri tersebut ke rumahnya masing-masing. Untuk menjemputnya bagaimana? Ya mengedukasi mereka. Apa problemnya, apa kendalanya, apa persoalannya sehingga mereka tidak sekolah. Apakah mereka berawal dari sakit atau faktor ekonomi atau memang faktor malas. Karena putus sekolah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri, tapi tanggung jawab kita semua mulai dari hulu sampai dengan hilir. Hulunya siapa? Hulunya adalah putra-putri itu sendiri dengan ibu bapaknya itu sendiri atau orang tua siswa itu sendiri. Nah, sehingga saya memerintahkan kepada para guru untuk terus mensosialisasikan, mengedukasikan bahwa belajar itu sangat penting. Mencari ilmu itu diwajibkan bagi kaum perempuan, laki-laki sampai dengan akhir hayat. Nah, ini yang kami perintahkan kepada para guru untuk apa? Untuk itu tadi mengurangi angka putus sekolah. Sehingga ketika kita sudah mengedukasi bahwa pentingnya belajar, maka insya Allah angka putus sekolah di Kabupaten Pandeglang mudah-mudahan mulai turun atau mengurang. Menurut Bapak, faktor utama angka putus sekolah di Pandeglang itu apa? Apakah mungkin faktor kemiskinan yang masih banyak terjadi di Pandeglang? Nah, itu tadi problemnya bukan hanya sebatas kemiskinan, tapi juga ada rasa malas dari anak tersebut untuk bersekolah. Sudah disurvei hal itu, Pak? Kenapa? Sudah disurvei hal itu? Sudah, bukan disurvei secara lembaga survei ya, tapi saya datang ke sekolah, datang ke wali siswa itu ketika anaknya putus sekolah, bukan berarti hanya sebatas faktor ekonomi, tapi bagaimana anaknya ini memang malas untuk bersekolah, sehingga ini yang berat yang harus diedukasi untuk membentuk karakter anak tersebut mau bersekolah. Nah, itu kalau faktor ekonomi memang ada faktor ekonomi, tapi kan sekolah ini kan gratis, baik dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMA. Apalagi Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur sudah meluncurkan program sekolah gratis, mulai dari pembayarannya gratis, mulai dari peralatan sekolah, mulai dari baju, buku dan lain sebagainya gratis. Jadi tidak ada alasan sebenarnya ketika kekurangan ekonomi tidak bersekolah gitu. Termasuk apalagi Pak Prabowo mempunyai program makan bergizi gratis. Jadi jangan berpikiran bahwa anak kita tidak bisa jajan di sekolah, tidak bisa makan di sekolah, karena itu akan disuplai semua oleh negara. Nah, ini yang kami lakukan, edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat mau bersekolah, jangan malas bersekolah, seperti itu. Mungkinkah juga kesadaran dari orang tuanya yang enggan menyekolahkan anaknya, Pak? Nah, itu tadi makanya kenapa saya memerintahkan kepada para guru untuk berbaur dengan masyarakat, dengan wali murid ketika ada anak yang tidak sekolah 1-2 hari harus langsung dijemput ke rumahnya masing-masing untuk mendiagnosa tadi apa sih penyakitnya. Penyakitnya itu apakah ada di anak didiknya atau ada di orang tuanya. Nah, ini yang lagi didiagnosa, sehingga kalau ada di orang tuanya maka orang tuanya yang kami obati. Obatinya dengan cara apa? Mengedukasi bahwa pentingnya pendidikan.
investasi terbesar adalah dunia pendidikan. Ilmu bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya kita secara pribadi, tapi orang tuanya bisa diselamatkan, harkat derajat martabat orang tuanya bisa diangkat ketika kualitas pendidikannya, ilmunya ini bisa bermanfaat. Kalau ada di faktor anaknya yang akan kita edukasi untuk bagaimana bisa semangat bersekolah, seperti itu. Lalu apa komitmen Bapak dan Ibu Dewi tentu saja untuk mengentaskan angka putus sekolah ini? Ya, komitmen kami akan berupaya semaksimal mungkin. Untuk tadi saya sudah menyampaikan komitmennya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, mengedukasi wali murid, mengedukasi siswa supaya semangat bersekolah, semangat belajar, karena sekali lagi sekolah ini, ilmu ini adalah investasi yang terbesar dunia akhirat. Di dunia dia bisa menyelamatkan dirinya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, termasuk menyelamatkan orang tuanya, mengangkat harkat derajat martabat orang tuanya, dan bisa jadi anak tersebut adalah generasi pemimpin yang akan datang, seperti itu. Kita tahu dari pusat, dari pemerintah provinsi juga sebenarnya ada banyak program terkait pendidikan. Betul. Salah satunya adalah sekolah rakyat dari pusat, begitu ya. Bagaimana program ini bersinergi dan berjalan di Kabupaten Pandeglang, Pak? Alhamdulillah Kabupaten Pandeglang bergandengan tangan dengan Pak Gubernur Banten, bahwa dengan Kementerian Sosial juga, bahwa kami sudah melakukan MOU, sudah terverifikasi, dan kami sudah mengusulkan untuk sekolah rakyat di Kabupaten Pandeglang. Sekolah rakyat di Kabupaten Pandeglang sudah kami usulkan di beberapa titik, meskipun hanya satu sekolah rakyat, tapi kami sudah mengusulkan di Cibitung, di di Mandalawangi, termasuk di daerah Cadasari, dan ini prosesnya sedang berjalan, dan kami masyarakat Kabupaten Pandeglang, pemerintahan Kabupaten Pandeglang sangat menyambut baik kaitan dengan program sekolah rakyat dari pemerintah pusat yang digagas oleh Kementerian Sosial ini, dan insya Allah di Kabupaten Pandeglang akan terwujud yang namanya sekolah rakyat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk itu tadi, menampung para siswa dan siswi yang mau bersekolah yang terkategori secara ekonominya kurang mampu, seperti itu. Lalu apa kriteria khusus dari sekolah rakyat itu, Pak? Kriteria khususnya adalah yang pertama anak yang kurang mampu, orang tua yang kurang mampu, sehingga kami di program sekolah rakyat tersebut disiapkan yang namanya mes sekolah. Di sana ada asramanya juga, ada tempat tinggalnya juga, termasuk makan dan minumnya ditanggung oleh negara. Oke, ini masih berproses ya? Masih berproses, verifikasinya sudah, alhamdulillah kemarin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Bapeda sudah melakukan verifikasi dengan Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial pun dari kementerian kalau tidak salah sudah survei ke lokasi yang kami usulkan. Mudah-mudahan kami mohon doanya dari seluruh masyarakat Pandeglang, sekolah rakyat ini mudah-mudahan bisa terwujud di Kabupaten Pandeglang. Kira-kira di tahun berapa ini, Pak, akan terwujud? Insya Allah kalau keinginan dan harapannya itu di tahun 2026 itu sudah mulai running pembangunannya. Oke, artinya sebentar lagi ya? Sebentar lagi. Karena verifikasi sudah dilakukan. Verifikasi sudah dilakukan. Baik, saya ingin mengulik sedikit di awal tadi Bapak menyebutkan anggaran untuk rumah dinas dialihkan ke pendidikan. Mengapa demikian, Pak? Apakah memang rumah dinas ini tidak sepenting itu bagi Bapak? Itu tadi saya melihat bahwa akibat daripada efisiensi anggaran ini, masyarakat masih lebih membutuhkan anggaran dari pemerintah daerah. Bagi saya rumah dinas wakil bupati itu bukan berarti tidak penting, justru rumah dinas wakil bupati itu akan saya jadikan sarana prasarana untuk menampung dan menerima aspirasi dari masyarakat Kabupaten Pandeglang. Namun demikian, dalam kondisi Covid 2025 ini, Covid anggaran, maka saya akan lebih memfokuskan sesuai dengan perintah Ibu Bupati untuk mendorong proses percepatan infrastruktur pendidikan, sehingga saya alihkan anggaran tersebut sekitar 7 miliar untuk kebutuhan pendidikan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Karena bagi saya kalau 7 miliar itu hanya bisa mendirikan rumah dinas wakil bupati, tapi ketika dialihkan ke sektor pendidikan maka ini akan bisa membangun beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang, sehingga dampak manfaatnya menurut saya lebih besar maslahatnya membangun pendidikan ketimbang membangun sarana prasarana rumah dinas tersebut.
Nah, insya Allah nanti kalau anggarannya sudah oke, sudah stabil, ya mudah-mudahan di tahun depan bisa dianggarkan kembali. Ketika pun dianggarkan, saya maunya bukan rumah dinas wakil bupati, tapi rumah aspirasi wakil bupati. Karena itu akan saya jadikan sebagai sarana menampung aspirasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang, dan itu akan terbuka untuk umum masyarakat Kabupaten Pandeglang yang ingin berkunjung, menyampaikan aspirasi, atau hanya sekedar ngopi bareng, hanya sekedar silaturahmi seperti itu. Pak, perihal lain mungkin kita beralih bukan ke sektor pendidikan lagi. Kita tahu saat ini lagi gencar adanya efisiensi anggaran. Lalu bagaimana upaya dari pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di tengah efisiensi anggaran ini? Iya, tentu jurus yang paling jitu untuk menyelesaikan problem di Kabupaten Pandeglang ini, ya salah satunya adalah bagaimana mendorong kemandirian fiskal. Nah, kemandirian fiskal ini sesuai dengan visi misinya Dewi Iing, bahwa bagaimana fiskalnya mandiri. Kalau fiskalnya sudah mandiri, maka secara otomatis harapan dan keinginan masyarakat dalam bidang apapun bisa terrealisasikan. Nah, hari ini setelah kami Dewi Iing dilantik, kami melihat, membedah dan membreakdown PAD Kabupaten Pandeglang itu targetnya di tahun 2025 kalau tidak salah kurang lebih sekitar 386 miliar. Nah, dari 386 miliar ini ada yang bersumber dari BLUD. BLUD itu adalah rumah sakit dan puskesmas. Termasuk ada yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan, pajak reklamasi, dan lain sebagainya. Nah, dari BLUD ini sekitar kurang lebih 169 miliar. Nah, dari non BLUD itu 215 miliar kalau tidak salah kurang lebih. Nah, yang BLUD ini adalah PAD yang tidak bisa kita gunakan untuk membangun Kabupaten Pandeglang, karena BLUD ini kembali kepada BLUD itu sendiri, baik itu rumah sakit maupun puskesmas. Nah, yang bisa kita gunakan adalah 215 miliar. Nah, sementara kebutuhan untuk membangun Kabupaten Pandeglang ini per tahunnya dibutuhkan anggaran sekitar 500 sampai dengan 1 triliun. Wow. Nah, makanya ini yang harus kita genjot. Maka di awal kepemimpinan Dewi Iing, kami membentuk yang namanya Satgas PAD dan Satgas Perizinan. Untuk apa? Untuk bagaimana PAD ini minimal bisa tercapai dulu. Di 386 miliar ini mudah-mudahan di akhir tahun 2025 ini PAD bisa tercapai. Karena 10 tahun ke belakang PAD belum pernah tercapai, dan kami ingin PAD ini minimal bisa tercapai. Untuk apa? Untuk bagaimana di tahun 2026 kami take off-nya bisa lebih enak, jalannya, perencanaannya juga bisa lebih matang. Karena sumber-sumber PAD di Kabupaten Pandeglang itu memang banyak, dan ini yang sedang kami gali potensi-potensi PAD tersebut. Saat ini sumber PAD yang jadi primadona yang mana, Pak? Saat ini sumber PAD yang menjadi primadona hanya dari pajak bumi dan bangunan yang terbesar, dan termasuk dari option pajak juga ada, dari reklame, termasuk dari sektor misalkan pasar, perparkiran, dan lain sebagainya. Dan hari ini yang akan kami fokuskan adalah terkait masalah pajak hiburan, termasuk pajak restoran. Nah, ini yang belum diterapkan di Kabupaten Pandeglang. Pajak hiburan belum diterapkan, pajak restoran belum diterapkan, termasuk pajak parkir belum diterapkan. Dan ini yang akan kami lakukan secara bertahap, akan kami sosialisasikan dengan para pengusaha wisata khususnya, untuk bagaimana para pengusaha ini bisa bermitra, bekerja sama secara simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, contoh kayak kemarin libur panjang di Kabupaten Pandeglang. Libur panjang ini pengunjung ke wisata Kabupaten Pandeglang itu kurang lebih sekitar 3 sampai 400 ribu orang. Tapi dari kemacetan, dari kebisingan, dari banyaknya pengunjung wisata ke Kabupaten Pandeglang itu sama sekali tidak berdampak terhadap PAD Kabupaten Pandeglang. Karena belum diterapkannya yang namanya pajak hiburan. Nah, sementara pajak hiburan ini kan lumayan besar seperti itu. Jika nanti ini diterapkan, pajak hiburan, restoran, dan yang lainnya, kira-kira menurut Bapak akan menyumbang seberapa besar sih untuk PAD? Ya, nanti kita kaji secara komprehensif oleh lembaga terkait.
karena itu harus ada kajian secara menyeluruh dari lembaga terkait. Tapi saya berasumsi kalau misalkan taruhlah ada 200.000 pengunjung wisata ke Kabupaten Pandeglang, kalau tiketnya hanya 10.000 berarti taruh kita kebagian 2.000, nah 2 kali 2 ini sudah 400 juta sampai dengan 1 miliar per tahun dari sektor pariwisata, atau bahkan bisa lebih dari sektor-sektor yang lain, sehingga ini bisa menjadi potensi peningkatan PAD ke depan seperti itu. Oke, Kabupaten Pandeglang sebenarnya punya banyak potensi. Betul. Lalu bagaimana upaya Pemkab untuk menggenjot investor untuk masuk ke Kabupaten Pandeglang? Iya, yang pertama sudah Ibu Irna lakukan pada saat itu, beliau membentuk namanya Perda Inisiatif Eksekutif, itu Perda Industri atau Perda RT RW Rencana Tata Ruang Wilayah. Kebetulan Perda RT RW ini digagas di Komisi 3. Nah, Komisi 3 itu saya pada saat itu ketua komisinya, dan saya sama-sama membahas terkait masalah Perda RT RW ini. Untuk apa? Ini untuk memudahkan para investor yang akan masuk ke Kabupaten Pandeglang, sehingga di Perda RT RW ini kami sudah menetapkan 5 kawasan industri, 5 kecamatan kawasan industri. Di antaranya Kecamatan Bojong, Kecamatan Cikesik, Kecamatan Cibitung, Cibaliung, dan Sukaresmi atau Pagelaran kalau nggak salah, ada 5 kawasan di situ. Nah, ini yang akan dijadikan kawasan industri oleh pemerintahan Kabupaten Pandeglang, dan kami pastikan ketika ada para pengusaha, para investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Pandeglang, kami pastikan itu akan aman, nyaman, damai, dan perizinannya akan mudah. Oke. Seperti itu. Menurut Bapak sebenarnya potensi yang dimiliki di Kabupaten Pandeglang yang memang betul bisa digali dengan baik itu apa sih, Pak? Sangat banyak. Pandeglang ini kaya akan sumber daya alam. Pandeglang ini masih terkategori kabupaten yang virgin, yang memang belum tersentuh oleh para investor dan juga belum tersentuh secara keseluruhan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Sehingga ya sekali lagi saya mohon doanya, semoga potensi-potensi ini bisa kita kembangkan untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Contoh misalkan dari pariwisata, kita punya yang namanya Cisolong. Ya, Cisolong ini pemandian air panas. Nah, ini luas wilayah Cisolong itu sekitar ada 4 sampai dengan 5 hektar. Sementara yang baru produktif sekitar paling 1.000 meter atau setengah hektarnya lah. Nah, ini yang perlu ke depan kita kembangkan. Mudah-mudahan ada investor yang ingin berinvestasi di bidang pariwisata, nah bisa mengembangkan pemandian air panas di Cisolong tersebut. Yang kedua ada yang namanya Cikoromoy, pemandian air dingin. Nah, kita juga punya luas wilayah sekitar 5 hektar. Ini sama sekali belum produktif, dan ini bisa dikembangkan oleh para investor wisata yang mudah-mudahan nanti ada yang berminat ke Kabupaten Pandeglang. Termasuk kami punya beberapa pulau, Pulau Liungan, Pulau Pecang, pulau yang lain lagi yang banyak di Kabupaten Pandeglang. Nah, ini milik aset Kabupaten Pandeglang. Kita juga punya banyak pegunungan, punya banyak sumber daya alam yang lainnya. Ini sangat terbuka, termasuk kalau kaitan dengan industrinya, kita bisa mengembangkan industri pertanian, industri pangan, termasuk industri-industri yang lain yang ada di Kabupaten Pandeglang. Karena Kabupaten Pandeglang ini luas wilayahnya cukup luas dan pantainya paling panjang se-Provinsi Banten, sehingga ya silahkan datang ke Kabupaten Pandeglang untuk berinvestasi apapun. Kami sangat welcome, kami sangat terbuka, dan kami pastikan bahwa siapapun yang akan berinvestasi di Kabupaten Pandeglang kami jamin aman seaman-amannya. Seperti itu. Apa kendala yang utama hingga investasi itu belum banyak masuk di Kabupaten Pandeglang, Pak? Kendala yang utama yang saya pelajari secara pribadi adalah kaitan dengan akses menuju kawasan industri itu sendiri. Infrastrukturnya. Infrastrukturnya. Nah, maka oleh karena itu hari ini alhamdulillah kita sudah punya tol Serang Panimbang yang akan mempermudah akses para investor datang ke Kabupaten Pandeglang dari Jakarta dan lain sebagainya. Termasuk kami akan mereaktivasi rel kereta api lagi, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, dan mudah-mudahan ke depan ada bandara juga di Kabupaten Pandeglang. Nah, ini yang akan mempermudah akses transportasi para investor yang akan datang ke Kabupaten Pandeglang. Dan kelebihan berinvestasi di Kabupaten Pandeglang itu UMR kami masih di bawah. UMR kami sekitar 3.100.000.
dan tanah di Kabupaten Pandeglang juga masih murah, sehingga kalau para investor mau mencari lahan ya mumpung sekarang masih pada murah lahannya, dan insya Allah sekali lagi bahwa investasi di Kabupaten Pandeglang akan aman dan nyaman seperti itu. Oke, mungkin terakhir saya ingin Bapak menyampaikan sesuatu kepada pemirsa Banten TV khususnya masyarakat Kabupaten Pandeglang di 100 hari kerja Bapak ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, yang pertama Dewi Ing mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang tanpa terkecuali atas amanah dan kepercayaannya yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa memimpin Kabupaten Pandeglang. Meskipun memimpin Kabupaten Pandeglang ini tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi kalau kita berkolaborasi, bekerja bersama-sama, seiring, sejalan, seirama, maka insya Allah sesulit apapun untuk membangun Kabupaten Pandeglang akan terwujud secara lambat laun dan perlahan. Dan yang selanjutnya kami Dewi Ing juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang karena kami belum bisa merealisasikan harapan-harapan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Tapi bukan berarti Dewi Ing ini tidak berpikir, bukan berarti Dewi Ing ini tidak mencari solusi yang terbaik untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat tersebut. Sehingga kami memohon doanya, memohon dukungannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk tetap optimis, untuk tetap bersama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah daerah demi mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Pandeglang dan demi mewujudkan dan menuju Pandeglang yang maju, adil, merata, masyarakatnya sejahtera dan masyarakatnya bahagia. Insya Allah selama 5 tahun ke depan kami akan fokus dan konsen untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat tersebut. Sekali lagi mohon doanya, mohon kebersamaannya. Insya Allah kami mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur yang berkah dan amanah untuk memimpin Kabupaten Pandeglang yang kita cintai bersama. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di Studio Banten TV. Semoga tidak kapok nanti kembali lagi kemarin. Insya Allah, ya. Baik. Dan pemirsa Banten TV, demikian dialog khusus bersama Wakil Bupati Pandeglang. Saya Lilik Hulwatuningma dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, waduh. Terima kasih banyak Teteh. Aduh, yang selalu kita foto bersama.